Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Purnamasari, NPM 5019170, kelas 4E. Saya akan menjelaskan materi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian materi, pencapaian kompetensi yang merupakan tolak ukur penilaian. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah, yang kedua, relevan, yang ketiga, sistematis, yang keempat, konsisten, yang kelima, memadai, yang keenam, aktual dan kontekstual, yang ketujuh, fleksibel, dan yang kedelapan, menyeluruh. Komponen pengembangan silabus. Yang pertama, standar kompetensi mata pelajaran, yang kedua, kompetensi dasar, yang ketiga, hasil belajar, yang keempat, indikator hasil belajar, yang kelima, materi pokok, yang keenam, kegiatan pembelajaran, yang ketujuh, alokasi waktu, yang kedelapan, adanya penilaian, dan yang kesembilan, sarana dan sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengisi format identitas. Yang kedua, mengkaji dan menganalisa standar kompetensi pada kurikulum. Yang ketiga, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang keempat, menentukan materi pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Yang kelima, mengembangkan aktivitas pembelajaran. Yang keenam, merumuskan indikator-indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Prinsip-prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan penyusunan RPP. 1. Memberi kesempatan kepada pendidik untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif dan dapat digunakan untuk mengeksplorasi semua potensi kecakapan majemuk yang dimiliki setiap peserta didik. 2. Memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Ketiga, mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran. 4. Mempermudah pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran sebagai input guna perbaikan pada penyusunan RPP selanjutnya. Manfaat penyusunan RPP. 1. Meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran sebagai bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. 2. Proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah karena tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan,
Metode dan penilaian yang akan digunakan telah direncanakan dengan berbagai pertimbangan. 3. Meningkatkan rasa percaya diri pendidik pada saat pembelajaran, karena seluruh proses sudah direncanakan dengan baik. Komponen RPP: 1. Identitas mata pelajaran. 2. Standar kompetensi. 3. Kompetensi dasar. 4. Indikator pencapaian kompetensi. 5. Tujuan pembelajaran. 6. Materi pembelajaran. 7. Alokasi waktu. 8. Metode pembelajaran. 9. Kegiatan pembelajaran. 10. Penilaian hasil belajar. 11. Sumber belajar. Langkah penyusunan RPP. 1. Mencantumkan identitas RPP. 2. Tujuan pembelajaran. 3. Materi pembelajaran. 4. Metode pembelajaran. 5. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 6. Sumber belajar. 7. Penilaian. Baiklah, itulah penjelasan materi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.